Bastian melajukan mobilnya dengan cepat. Senyuman lebar tercetak jelas di bibirnya. Dia sudah tidak sabar untuk segera menikmati kencannya yang pertama dengan Shakira. Perasaan senang, gugup, dan bayangan-bayangan indah bercampur aduk di hati dan otak Bastian saat ini. Ini bukanlah kencannya yang pertama dengan seorang perempuan. Dia sudah banyak berkencan dengan wanita sejak dulu. Bahkan mengencani perempuan-perempuan kaya yang hampir menjadi tunangannya, tetapi selalu tidak pernah lebih. Bastian memang tidak pernah ingin menginjak ke hubungan yang serius kala itu. Tapi sekarang, entahlah, ia justru sudah membayangkan ingin melingkarkan cincin di jari manis Shakira dan mengumumkan pada dunia jika dia adalah pemilik dari gadis berdarah campuran itu. Shakira memang benar-benar membuat otaknya tidak waras lagi. Bastian memarkirkan mobilnya di tepi jalan raya di depan rumah Shakira. Sebelum turun, dia menyempatkan diri untuk mengacak ke spion tengah terlebih dahulu. Lalu meringis karena dia bahkan belum mandi. Turun dari mobil, pria yang kini memakai jas berwarna marun itu melangkahkan kakinya cepat ke rumah Shakira. Senyumnya bertambah lebar begitu melihat pintu rumah yang sudah terbuka lebar. Shakira pasti sudah lama menunggunya. Namun tak disangka, apa yang ia saksikan membuat senyumnya menghilang sama sekali. Bastian memicingkan mata melihat Shakira dan seorang pria yang tampak begitu familiar baginya. Mereka berdua tampak bercanda sangat akrab, tertawa bersama dan makan bersama. Bahkan, Bastian sempat melihat Shakira mendekatkan wajahnya ke pria itu untuk membisikkan sesuatu entah apa, namun mampu membuatnya tertawa. Hati Bastian mendadak panas. Ia tidak senang melihat pemandangan itu. Shakira hanya boleh tertawa bersamanya, bukan dengan pria lain. Lagi pula, bukankah dia yang kekasihnya, bukan pria itu? Selamat malam sayang. Bastian sengaja menekan kata sayang dalam kalimatnya. Dia tersenyum dengan sangat lebar, tetapi tidak sampai mata, menandakan jika itu cuma sebagai basa-basi. Shakira dan Flo menoleh ke asal suara. Bastian? Shakira mengerutkan dahi terkejut melihat Bastian tiba-tiba muncul dan berdiri di tengah pintu rumahnya. Sekilas, Shakira menyadari jika Bastian sedang menahan kesal. Tapi gadis itu tidak tahu kenapa Bastian kesal. "Kenapa kau bisa ada di sini?" tanya Shakira kemudian. Setelah menarik nafas panjang, Bastian langsung berjalan masuk. Ia menghampiri Shakira dan Flo yang kini langsung berdiri. "Kurasa kau melupakan janji kencan kita," ucap Bastian begitu berdirinya sampai. Aku tak percaya. Kau malah sedang asik berselingkuh di belakangku." Bastian menatap Flo tidak santai. Kedua iris mata birunya menatap tajam pada iris coklat terang milik Flo. "Aku tidak berselingkuh di belakangmu." Shakira mendengus sembari memutar bola mata. Ada apa dengan pria di depannya ini? Dia seperti seorang cemburu. Dia ini... Aku Flo, sahabat Shakira. Potong Flo langsung memperkenalkan diri dengan resmi. Dia mengulurkan jabat tangan pada Bastian dengan senyum persahabatan yang manis. Cukup lama Bastian memperhatikan Flo dengan seksama. Ia ingat dengan pria yang dulu sering menjadi penengah antara dia dan Shakira yang sering bertengkar di kampus. Bahkan tanpa Flo kenalkan siapa dia, Bastian sudah tahu, sebab ia sudah mencari tahu banyak tentang Shakira. Mulai dari teman-temannya hingga tempat tinggalnya. Untuk itulah ia sekarang ada di sini. Padahal Shakira tidak pernah memberitahu alamat rumahnya padanya. "Bastian," balas Bastian kemudian sembari membalas jabatan tangan Flo. Baiklah kalau begitu sayang, bisa kita pergi sekarang?" tanya Bastian pada Shakira. Kemudian dia ingin segera mengajak Shakira kemanapun yang jelas jauh dari pria bernama Flo ini. Meskipun Flo jelas tidak menyimpan perasaan lebih pada Shakira, tetapi Bastian tetap tidak suka gadisnya dekat dengan lelaki lain. "Aku tidak ingin pergi kemanapun Bastian, lagi pula kau tidak lihat. Flo sedang ada di sini." Bastian mendengus mendengar alasan Shakira. Lalu ia kembali menatap Flo. "Hei, biar aku beritahu jika aku ada janji kencan malam ini dengannya. Aku ingin mengajak kekasihku pergi sekarang. Jadi, bisakah kau pulang aja?" Shakira mendelik tidak percaya mendengar Bastian mengusir sahabatnya. Sedangkan Flo menggaruk tengkuk belakang kepalanya yang tidak gatal. Lalu tersenyum dengan canggung. Sekilas, dia melirik ke arah Shakira yang berada di belakang Bastian dan mendapati gadis itu memberikan isyarat padanya dengan menggelengkan kepala keras, tanda agar Flo mengabaikan ucapan Bastian. Namun sial, Bastian yang menangkap kejanggalan dari mata Flo yang mencuri-curi pandang ke belakangnya membuat
Bastian memutar badan. Shakira yang terkejut langsung menutupi dengan memberikan senyum lebar ke arah Bastian. Berharap Bastian tidak melihat isyarat yang diberikannya pada Flo tadi. Tapi jelas, Bastian malah jadi semakin curiga sebab Shakira tidak pernah tersenyum seperti ini kepadanya, kecuali senyum jengkel dan terpaksa. Aku ingin mengingatkan jika kau tidak bisa menolak keinginanku sesuai dengan perjanjian kita. Shakira sayang. Ingat Bastian dengan senyum sinis. Kau tidak sengaja melupakannya kan? Bastian menaikkan sebelah alis dengan sebuah senyum licik bertahan di bibirnya. Shakira menghela nafas kasar. Sebal, tentu saja. Sialan dengan taruhan konyol yang membuatnya terjebak menjadi kekasih seorang pria yang menyebalkan seperti Bastian. Sepertinya aku harus pulang, Kira. Ujar Flo memutuskan untuk segera pergi dari sana. Dia tidak mau menyaksikan pertengkaran pasangan kekasih ini lebih lama lagi. Sebelum Shakira membuka mulut untuk mencegah, Bastian sudah berkata lebih dulu. Ide bagus, selamat malam. Bastian mengusir sekali lagi dengan cara halus. Flo pun tersenyum kaku, lalu berkata lagi. Kali ini benar-benar ditunjukkan hanya untuk Shakira. Pria itu tersenyum lembut maklum setengah geli. Jangan khawatir, kita masih mempunyai waktu besok dan besoknya lagi. Nikmati kencanmu malam ini. Setelah berkata demikian, Flo berbalik meninggalkan sepasang kekasih yang butuh waktu privasi itu. Apakah dia sering kemari? Tanya Bastian kemudian setelah mendengar deru mesin mobil Flo yang menjauh dari rumah Shakira. Bukan urusanmu, jawab Shakira ketus sambil membereskan sisa-sisa makanannya bersama Flo tadi. Membuang kardus-kardus berkas French chicken dan botol Coca-Cola yang telah kosong ke tempat sampah dengan kasar. Bastian memperhatikan saja sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Duduk di tepian sofa dengan santai. Pria itu tersenyum tipis melihat muka Shakira yang terlihat sangat kesal saat ini. Sudah selesai. Bastian bertanya setelah melihat meja di depannya sudah bersih dan Shakira sudah kembali. Selesai mencuci tangan di wastafel. Tunggu di sini sebentar, aku akan ke atas untuk mengganti baju dulu. Tukas Shakira dengan nada datar. Shakira baru sampai di tengah tangga menuju kamar. Ketika Bastian menyadari ada yang mengganggu hatinya. Lalu ia pun segera menyusul Shakira. Mencoba kabur. Bastian menahan sebelah lengan Shakira yang membuat Shakira terpekik kaget. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin Bastian tiba-tiba sudah ada di belakangnya? Apa maksudmu dengan kabur? Shakira sedikit tergagap. Sayang sekali, aku tidak sebodoh yang kau pikirkan. Bastian mengetuk telunjuknya ke dahi Shakira dengan lembut, lalu tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke wajah Shakira hingga hanya berjarak beberapa senti saja. Membuat Shakira mengerjap salah tingkah. Aku tahu apa yang sedang kau rencanakan, sambung Bastian dengan mata memicing menuduh. Memangnya apa yang sedang aku rencanakan? Shakira mencoba tenang dan mempertegas perkataannya, padahal jantungnya mulai berdetak lebih cepat karena aroma lavender yang menguar dari badan Bastian. Shakira merasa gugup, terlebih saat nafas hangat Bastian menerpa wajahnya. Bastian semakin berani mendekatkan wajahnya membuat Shakira pun refleks menjauhkan wajahnya ke belakang. Bastian? Shakira berteriak menyebut nama Bastian karena merasa posisinya sudah terdesak. Dia tidak bisa menjauhkan kepalanya lebih jauh lagi ke belakang, atau dia justru akan jatuh. Tidak lucu bukan, jika nanti ia gagal otak karena menggelinding dari tangga. Bastian tersenyum miring, melihat sedikit rona merah di wajah Shakira. Matanya menatap bibir Shakira lama. Ingin sekali merasakan bibir itu lagi. Namun ia tahu, ini bukan saat yang tepat. Maka dengan berat hati dia pun menjauhkan wajahnya dari Shakira. Cepat ganti bajumu dan jangan berpikir untuk mengunci pintu hingga aku tidak jadi mengajakmu pergi. Shakira menganga, tidak percaya. Bastian benar-benar mengetahui niat awalnya untuk mengunci pintu kamar sehingga Bastian tidak bisa mengajaknya pergi. Shakira pun berbalik, hendak meneruskan langkah ke kamar lagi ketika tiba-tiba dia merasakan tubuhnya diangkat seseorang bak karung beras. Bastian, apa yang sedang kau lakukan? Shakira memukul punggung Bastian dengan keras. Dia sangat sebal saat ini. Kepalanya berada di bawah, kakinya di depan, dan Bastian memegang pinggangnya yang berada di bahunya. Gaya menggendong ala pacar apa ini? Sama sekali tidak romantis. Aku tahu jika kau tetap akan melakukannya meskipun aku sudah melarangnya. Ucap Bastian menepuk pelan pantat Shakira, lalu berjalan menaiki tangga. Jadi aku memutuskan untuk mengantarkanmu ke kamar dan menunggumu untuk mengganti pakaian di sana.
Kau gila ya? Turunkan aku. Shakira menendang-nendang di udara, namun Bastian sama sekali tidak terpengaruh. Berat badan Shakira seolah bukan apa-apa bagi pria itu. Bastian baru saja menginjakkan kaki di lantai 2 saat mendadak ia berhenti. Telinganya menangkap suara samar yang semakin lama semakin jelas. Erangan dan desahan yang keluar dari bibir seseorang perempuan dan laki-laki. Bastian pun langsung tahu apa yang sedang mereka lakukan. Bastian menghela nafas. Oke, sepertinya kita tidak bisa mengganti pakaianmu dengan tenang. Kita pergi saja dari sini. Bastian kembali menuruni tangga dengan Shakira yang masih ia bopong. Sesampainya di mobil, ia segera membuka pintu dan menurunkan tubuh Shakira dari bahunya. Langsung mendudukkan gadis itu ke kursi sebelah kemudi. Segera dia pun menutup pintu lalu berjalan cepat ke pintu kemudi. Tak butuh waktu lama, Bastian sudah menyalakan mesin mobil. Pasang sabuk pengamanmu, Hani. Shakira mengabaikan perkataan Bastian. Dia masih sangat kesal dengan Bastian. Kedua tangannya ia lipat di depan dada. Pertanda jika ia sedang mogok melakukan apapun, ucapan Bastian. Bastian mendesah. Sabar. Lalu dia mendekat ke arah Shakira. Tangannya meraih sabuk pengaman milik Shakira dan memasangkannya dengan lembut. Sementara Shakira menahan nafas karena sekali lagi wajahnya sangat dekat dengan wajah Bastian. Bahkan sekarang aroma tubuh Bastian tercium jelas di indera penciumannya, mengingat di mobil ini hanya ada mereka berdua. Tubuh Shakira jadi sedikit menegang. Bastian pun sama. Jantungnya berdetak tidak santai setiap kali mencium aroma jeruk dari tubuh Shakira. Mata pria itu bergerak, hingga akhirnya jatuh tepat di iris mata coklat gelap yang kini terlihat hitam pekat. Nafas Bastian mendadak tertahan. Entah berapa lama mata mereka saling beradu, saling menatap satu sama lain, seolah saling mengagumi keindahan masing-masing orang yang berada di hadapannya. Hingga akhirnya tatapan mata Bastian beralih pada bibir mungil milik Shakira. Bibir yang baru sekali diciumnya dan ingin sekali ia cium lagi. Bibir yang membuat ia bahkan menolak ajakan Fiona dan membuat pikirannya kacau. Sekali lagi, Bastian ingin merasakan benda kenyal namun mematikan itu.